Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku tercinta, dimanapun kalian berada, semoga dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbohong, iya, semua perbuatan berbohong, kebohongan, penipuan, ataupun dusta itu adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Nabi Muhammad SAW mengajarkan suatu kejujuran kepada umatnya. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, mungkinkah seorang muslim itu pengecut? Mungkin, jawab Rasulullah. Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil? Mungkin, lanjut Rasulullah. Mungkinkah seorang mukmin itu pembohong? Nabi SAW menjawab tidak. Hadis itu mengisyaratkan iman dan kebiasaannya berbohong tidak bisa berkumpul dalam hati seorang yang meyakini Allah dan Rasul-Nya. Bagaimanapun berbohong pun tidak bisa tanpa memperhatikan konteksnya. Pada waktu dan tempat yang seperti apa ujaran pembohong itu disampaikan. Dalam Islam dibolehkan berbohong hanya untuk demi kebaikan. Dalam 3 keadaan, yakni perang dalam jalan Allah, jihad fisabilillah. Nomor 2, mengupayakan perdamaian antara sesama muslim. Dan yang ketiga, interaksi suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Hadis tentang berbohong. Jauhilah oleh kalian perbuatan dusta atau berbohong, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Ayat tentang berbohong, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui orang yang jujur dan mengetahui orang yang dusta. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 3. Definisi tentang berbohong. Bohong adalah bahasa Arab disebut kidz, berasal dari kosakata kadziba yang merupakan lawan kata sadaq yang berarti benar atau jujur. Pelaku bohong itu disebut kadzib, dan apabila sering melakukan kebohongan maka pelakunya disebut kadzab. Definisi bohong berdasarkan Dewan Bahasa dan Pustaka ialah percakapan yang berlainan daripada perkara yang nyata atau kenyataan yang sebenarnya. Saudaraku, bagaimanapun juga petaka suatu kebohongan itu adalah kenyataan. Ketika seseorang sudah menutupi sebuah kebenaran, apalagi menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukan itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Dari sudut syariat Islam, Imam Al-Ghazali mengartikan dusta atau berbohong adalah bentuk tidak seimbangnya antara lahir dan batin, antara berbuat dan kehendak, serta antara perbuatan lidah dan perbuatan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.